UMKM adalah urat nadi perekonomian Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor. Dari sektor pertanian hingga industri kreatif, UMKM hadir di setiap sudut kehidupan kita. Namun, UMKM juga rentan terhadap gejolak ekonomi. Ketika krisis melanda, mereka seringkali menjadi yang paling terdampak. Akses terhadap modal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena persyaratan yang ketat. Kredit menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal usaha. Dengan kredit, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas. Namun, tidak semua UMKM mampu mengelola kredit dengan baik. Banyak yang akhirnya terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Akibatnya, banyak UMKM terjerat utang yang melilit. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk berkembang dan bahkan bertahan. Hal ini tentu saja berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Banyak yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu membayar utang. Pemerintah menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk mendukung mereka. Berbagai program diluncurkan untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah program penghapusan utang. Program ini bertujuan untuk meringankan beban UMKM yang terjerat utang. Program ini diharapkan dapat membantu UMKM bangkit dan berkembang. Dengan adanya program ini, UMKM dapat kembali fokus pada pengembangan usaha mereka. Di awal tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian UMKM meluncurkan program penghapusan utang UMKM. Program ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung UMKM. Program ini menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang sedang berjuang untuk bertahan di tengah sulitnya ekonomi. Dengan dukungan ini, diharapkan UMKM dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Utang bisa menjadi beban yang sangat berat bagi UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa tertekan dengan beban utang yang terus menumpuk. Banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu membayar utang. Hal ini menyebabkan banyak usaha kecil yang harus menutup pintu mereka. Bunga yang tinggi dan tenor yang singkat seringkali menjadi penyebab utama. Kondisi ini membuat pelaku UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman mereka tepat waktu. Namun, di sisi lain, utang juga bisa menjadi harapan bagi UMKM. Dengan adanya pinjaman, mereka bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan utang, UMKM bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Modal ini bisa digunakan untuk membeli peralatan baru, memperluas usaha, atau meningkatkan kualitas produk. Namun tentu saja, pengelolaan utang harus dilakukan dengan bijak. Tanpa pengelolaan yang baik, utang bisa menjadi bumerang bagi usaha kecil. Program penghapusan utang UMKM diharapkan dapat meringankan beban UMKM. Program ini memberikan harapan baru bagi pelaku usaha kecil yang terjerat utang. UMKM bisa kembali fokus untuk mengembangkan usaha tanpa harus dihantui oleh tagihan utang. Mereka bisa lebih tenang dalam menjalankan bisnis mereka. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM terhadap kredit. Dengan akses yang lebih mudah, UMKM bisa lebih cepat berkembang. Pemerintah, bank, dan UMKM harus bekerja sama untuk mensukseskan program ini. Kolaborasi yang baik akan memastikan program ini berjalan lancar. Pemerintah perlu memastikan program ini tepat sasaran. Kebijakan yang efektif akan membantu UMKM yang benar-benar membutuhkan. Bank perlu memberikan kemudahan akses kredit bagi UMKM. Proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu pelaku usaha kecil. Sementara itu, UMKM perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan. Pelatihan dan workshop bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Program penghapusan utang UMKM diluncurkan pada awal tahun 2025. Program ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini terbelit utang. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Program ini menyasar UMKM yang memiliki kredit macet di bank BUMN. Dengan penghapusan utang ini, diharapkan UMKM dapat kembali fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa beban utang yang menghambat. Dasar hukum dari program ini adalah Peraturan Pemerintah P. Nomor 47 Tahun 2024
tentang penghapusan kredit piutang macet kepada UMKM. Peraturan ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan program. Program ini menargetkan penghapusan utang puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, UMKM yang memenuhi syarat akan mendapatkan manfaat dari program ini. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan UMKM yang lebih sehat secara finansial, diharapkan roda perekonomian dapat berputar lebih cepat. UMKM yang terbebas dari utang diharapkan dapat kembali produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka dapat lebih fokus pada inovasi dan ekspansi usaha. Program ini juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan. Dengan lebih banyak UMKM yang terlibat dalam sistem keuangan formal, diharapkan akses terhadap layanan keuangan dapat lebih merata. Pemerintah menargetkan program ini dapat selesai pada tahun 2025. Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah utang UMKM. Tentu saja, target ini cukup ambisius. Namun, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, target ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, dengan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, target ini bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Hingga 17 Januari 2025, tercatat sudah 10.000 UMKM yang utangnya dihapuskan. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini. Target pemerintah adalah menghapus utang 67.000 UMKM hingga akhir tahun 2025. BRI menjadi bank dengan kontribusi terbesar dalam program ini. Lebih dari setengah target penghapusan utang berasal dari BRI. Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung UMKM. Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Kementerian UMKM, Komisi PLA DPR RI memuji langkah cepat pemerintah dalam merealisasikan program ini. Data dan fakta ini menunjukkan bahwa program penghapusan utang UMKM bukan hanya isapan jempol belaka. Program ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM. Peran penting BRI menopang UMKM menuju masa depan. BRI sebagai bank milik negara memiliki peran yang sangat penting dalam program ini. BRI menjadi ujung tombak penyaluran kredit kepada UMKM. BRI juga memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah. BRI berkomitmen untuk mendukung program penghapusan utang UMKM. BRI telah menyiapkan skema dan prosedur yang mudah dan cepat. BRI juga memberikan pendampingan kepada UMKM agar terhindar dari kredit macet di kemudian hari. Selain BRI, bank BUMN lain yang terlibat dalam program ini adalah BTN. BTN fokus pada sektor perumahan dan properti. BTN juga memiliki program kredit khusus untuk UMKM. Keterlibatan BRI dan BTN dalam program ini sangat strategis. Kedua bank ini memiliki pengalaman dan keahlian dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Tantangan di depan mata. Mengapa KUR tidak termasuk? Program penghapusan utang UMKM tidak berlaku untuk kredit usaha rakyat atau KUR. Mengapa demikian? Kementerian UMKM beralasan bahwa KUR sudah dijamin oleh Askrindo atau Jamkrindo. Artinya, jika terjadi kredit macet, maka Askrindo atau Jamkrindo yang akan menanggung. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Ada yang setuju karena menganggap KUR harus dibedakan dengan kredit komersial. Namun, ada juga yang tidak setuju karena menganggap KUR juga rentan terhadap kredit macet. Terlepas dari pro dan kontra, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini. Perlu ada solusi yang adil bagi semua pihak, baik UMKM maupun bank penyalur KUR. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif agar tidak jadi kesalahpahaman di masyarakat. Suara dari lapangan, harapan dan kecemasan UMKM. Program penghapusan utang UMKM disambut baik oleh para pelaku UMKM. Mereka berharap program ini dapat membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan skala usaha mereka. Namun di sisi lain, ada juga UMKM yang merasa cemas. Mereka khawatir program ini hanya dinikmati oleh segelintir UMKM saja. Mereka juga khawatir program ini rawan penyimpangan. Pemerintah perlu memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai program ini justru dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan awal. Suara dari lapangan harus menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan program ini.
Masa depan UMKM menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor. Program penghapusan utang UMKM merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Program ini diharapkan dapat membantu UMKM bangkit dan berkembang. Masa depan UMKM bergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu terus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM UMKM. Dukung UMKM, dukung Indonesia. UMKM adalah kita. UMKM adalah bagian dari Indonesia. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan Indonesia. Mari kita dukung UMKM agar semakin maju dan berkembang. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM. Kita bisa membeli produk-produk UMKM. Kita juga bisa mempromosikan produk-produk UMKM kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa memberikan dukungan moral kepada para pelaku UMKM. Mari kita tunjukkan bahwa kita bangga dengan produk-produk UMKM. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik.